Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Lokasi yang strategis ini membuat Indonesia sangat menarik bagi bangsa Eropa pada masa penjelajahan. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alam khususnya rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Hal inilah yang kemudian memicu kedatangan bangsa asing ke Nusantara yang menandai dimulainya kolonialisme dan imperialisme. Rempah-rempah yang berlimpah di Nusantara menjadi daya tarik besar bagi bangsa Eropa. Rempah-rempah ini sangat bernilai untuk makanan, pengobatan, dan bumbu masakan. Selain mencari kekayaan, bangsa Barat juga ingin mendapatkan kejayaan dan menyebarkan agama Nasrani. Ketiga motivasi ini disebut 3G: Gold, Glory, dan Gospel. Motivasi ini mendorong bangsa Barat melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-15, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Mereka diikuti oleh Spanyol. Pada akhir abad ke-16, Belanda tiba dengan ambisi yang lebih besar. Belanda mendirikan perusahaan dagang yang dikenal sebagai VOC. VOC diberi hak monopoli untuk menguasai perdagangan di Asia. VOC memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Nusantara, sehingga Indonesia berada di bawah kendali kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan kolonial semakin menindas rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang sangat menyengsarakan adalah kerja paksa. Di bawah komando Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, jalan dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur dibangun dengan memaksa rakyat bekerja tanpa upah. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang mengharuskan petani menanam tanaman tertentu untuk diekspor ke Eropa. Kebijakan ini memperburuk penderitaan rakyat yang sudah miskin. Penindasan oleh kolonial Belanda memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Pada masa Perang Dunia Kedua, posisi Belanda di Indonesia semakin melemah. Situasi itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang menjanjikan pembebasan dari penjajahan Barat. Namun kenyataannya, Jepang menerapkan kebijakan yang juga menekan rakyat, seperti kerja paksa, yang dikenal sebagai Romusa. Untuk mendapatkan simpati rakyat, Jepang menyebarkan propaganda 3H sebagai simbol kekuatan Jepang di Asia. Selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer untuk mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kolonialisme dan imperialisme membawa dampak mendalam bagi masyarakat Indonesia. Penjajahan oleh bangsa asing tidak hanya menimbulkan penderitaan, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme yang akhirnya mengantar kita menuju kemerdekaan. Perjuangan panjang ini membuktikan kekuatan dan ketangguhan bangsa Indonesia. Mari kita terus menjaga semangat persatuan dan nasionalisme yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan kita.